Hidup itu merepotkan, tapi harus dijalani. Terkadang aku berharap bahwa aku hanyalah awan, bebas mengambang di sepanjang langit. Klan Nara adalah salah satu klan dari sekian banyak klan yang ada di Konohagakure. Mereka dikenal karena memelihara rusa, seperti yang ada di hutan Rikumaru, dan kemampuan mereka untuk memanipulasi bayangan melalui penggunaan elemen yin. Mereka juga dikenal dengan tingkat kecerdasan mereka yang luar biasa. Shikamaru Nara adalah bagian dari klan itu. Dan kali ini, kita akan mencoba melihat cara Shikamaru memandang dunia shinobi. Berawal dari menjadi seorang siswa Akademi Shinobi bersama Naruto Uzumaki, Shikamaru Nara dilatih di bawah pengawasan guru Asuma Sarutobi sebagai bagian dari tim 10 bersama Ino dan Choji. Kemudian Shikamaru bisa menjadi orang yang pertama dari generasinya untuk menjadi shinobi dengan tingkat chunin. Kecerdasannya memungkinkan Shikamaru untuk beradaptasi dengan baik dalam banyak situasi, dan teman-temannya sering memandangnya sebagai seorang pemimpin. Kecerdasan dan ketenangannya membuatnya bisa mengatasi tekanan dalam sebuah pertarungan. Shikamaru tidak memiliki kekuatan fisik yang kuat seperti Rock Lee, dan ia juga tidak menguasai banyak jutsu seperti guru Kakashi. Hanya dengan kemampuan berpikirnya dan jurus bayangannya yang menjadi andalannya, ia dapat memojokkan musuh-musuh yang sedang ia hadapi. Sekelas Hidan dari Akatsuki pun mampu ia taklukkan. Shikamaru juga sering mendapat pujian dari teman maupun musuh yang sedang ia lawan saat di perang dunia shinobi keempat. Obito Uchiha yang saat itu menjadi musuh bagi para aliansi sempat memujinya dengan mengatakan kalau Shikamaru adalah lawan yang patut diperhitungkan. Tak heran bila ia bisa sepintar itu. Shikamaru memiliki ayah yang sangat ahli dalam strategi. Dalam satu kesempatan, Raikage pernah mengatakan, wajar jika Konoha adalah desa yang sangat sulit untuk ditaklukkan, karena Konoha memiliki shinobi sehebat Shikaku. Akan tetapi, dengan segala kemampuan yang ia miliki, Shikamaru adalah pribadi yang sangat pemalas. Namun kemalasan itulah yang menjadi akar dari kemampuan berpikirnya yang luar biasa. Nara Shikamaru selalu mengukur segala sesuatu dengan cara apakah hal itu merepotkannya atau tidak. Apakah hal yang akan ia dapatkan setelah membuang banyak energi itu penting atau tidak. Dan dengan segala macam pertimbangan yang selalu ia pikirkan sebelum bertindak. Apabila sudah mendapat jawaban yang menguntungkan, maka ia akan langsung mengeksekusi strateginya. Dalam hidup tidak ada hal yang baik keluar dari sesuatu yang terburu-buru. Jalanilah segala sesuatu yang sedang kau hadapi dengan santai, maka kau akan dapat hasil yang sempurna. Kemalasan adalah ibu dari semua kebiasaan buruk, tetapi pada akhirnya ia adalah seorang ibu, dan kita harus menghormatinya. Shikamaru pernah mengatakan itu. Prinsip hidup Shikamaru adalah, bukan seberapa banyak kau memukul, namun seberapa tepat kau memukul. Nama Shikamaru memiliki dua kosakata, penggabungan antara Shika dan Maru. Shika berarti rusa, dan Maru bisa berarti lingkaran atau berkembang dengan baik. Jika digabungkan, nama Shikamaru memiliki arti rusa yang berkembang biak dengan baik. Nama yang sejalan dengan nama klannya yaitu Nara. Nara adalah salah satu nama kota di Jepang yang memiliki taman dengan banyak rusa. Filosofi rusa bukan dari tanduknya yang gagah dan terlihat kuat, melainkan dari kewaspadaan sang rusa itu sendiri. Segala aspek yang ada pada rusa menggambarkan pengembangan dari karakter Nara Shikamaru. Ia tidak memiliki kekuatan fisik yang kuat, akan tetapi ia dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Seorang bijak pernah berkata, seekor rusa harus bisa berlari lebih cepat 1 detik setiap saat, supaya ia tidak menjadi mangsa binatang buas di dalam hutan. Rusa juga merupakan cerminan dari sosok elegan yang mampu mengatasi berbagai masalah dengan kemurnian hatinya. Jika melihat karakter Shikamaru, ia adalah pribadi yang santai, elegan, dan intelektual. Ia terlihat sangat keren dengan sikap cueknya. Akan tetapi di balik sikap cueknya, ia adalah orang yang sangat peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia adalah sosok yang sangat bertanggung jawab atas segala misi yang sedang ia jalani. Dalam anime Naruto, banyak hal yang bisa digambarkan. Sebagian besar tokoh di serialnya memiliki idenya masing-masing. Shikamaru merupakan karakter penting dalam anime ini. Kepribadian Shikamaru digambarkan sebagai orang malas yang berusaha lari dari masalah. Ia sering ditempatkan di posisi kepemimpinan karena kecerdasannya.
Jadi dua ide penting yang membentuk karakter Shikamaru adalah kecerdasan dan tidak mau terlibat dalam masalah. Ataraksia adalah istilah Yunani kuno yang pertama kali digunakan oleh filsuf Phaeron dan kemudian oleh Epikuros dan kaum Stoik. Gagasan utama dalam filosofi ini adalah kebebasan konstan dari segala bentuk kekhawatiran dan tekanan duniawi. Selain itu, filosofi ini juga membawa gagasan ketenangan pikiran pada saat pertempuran. Ketenangan di sini lebih detail berarti kestabilan psikis tanpa diganggu oleh segala bentuk rasa takut dan gangguan emosi. Dua gagasan ini saja bisa menggambarkan kepribadian dari karakter Nara Shikamaru. Shikamaru tidak suka terlibat dalam masalah. Ia juga tidak mau mempermasalahkan hal-hal sepele, karena baginya hal itu dapat menjerat kebebasan dalam memaknai hidupnya. Shikamaru sangat iri dengan awan, dan berharap ia bisa menjadi awan, karena awan bisa terbang bebas tanpa diganggu oleh segala jenis kekhawatiran dan tekanan hidup. Dalam pertarungan, senjata utama Shikamaru adalah pikirannya. Hanya kecerdasannya yang membuatnya menjadi shinobi yang sangat dihormati. Selama pertarungan dengan Tayuya yang menggunakan genjutsu sebagai teknik serangan, hal itu tidak dapat mengganggu Shikamaru dalam berpikir dan menstabilkan pikirannya, meski ia terjerat dalam ilusi. Hal yang sama bisa kita lihat saat ia bertarung dengan Temari dan Hidan. Ia menunjukkan ketenangannya untuk menganalisa medan pertempuran dan memainkan emosi dari lawannya agar bisa masuk ke dalam jebakannya. Sebisa mungkin ia menggiring lawannya ke tempat yang sudah ia siapkan. Apabila sudah mendapat jawaban yang menguntungkan, maka ia akan langsung mengeksekusi strateginya. Simbol jutsu Shikamaru adalah bayangan. Simbol yang ditemukan di Shikamaru lebih dekat dalam keadaan pikiran dan jiwa. Sebelum membahas gagasan ataraksia, Epikuros mengusulkan dasar etika bahwa kesenangan adalah kebaikan tertinggi, tetapi harus dicapai dengan hidup sederhana, memperoleh pengetahuan dan mengetahui kehendak seseorang. Kegembiraan bagi Shikamaru adalah hidup sebagai shinobi yang sederhana dan normal. Ia juga suka berbaring dan melihat awan di langit. Dengan segala kejeniusannya, Shikamaru dijuluki kuda catur dari Konoha. Sama seperti di permainan catur, peran kuda sangatlah penting. Walau kuda tak sekuat benteng dan perdana menteri, namun manuvernya sangatlah merepotkan. Gerakannya yang berbentuk L mampu memporak-porandakan formasi musuh. Kuda bisa membuka jalan agar perwira lain bisa menusuk lebih dalam ke pertahanan musuh. Kuda juga bisa bertahan sembari menyerang, seperti yang dilakukan Shikamaru saat sedang dalam pertarungan. Ia bisa bertahan sembari memikirkan strategi untuk melawan balik. Kuda catur dari Konoha sangat tepat untuk menggambarkan pribadinya. Saat bermain catur Jepang bersama Asuma, Shikamaru sempat mendapat pertanyaan dari sang guru. Mengapa pion harus mengorbankan nyawanya demi sang raja? Siapakah raja yang dimaksud itu? Awalnya Shikamaru menganggap raja itu adalah Hokage atau daimyo, dan pada saat itu Asuma menjelaskan bahwa raja yang harus dilindungi adalah anak-anak yang akan meneruskan generasi selanjutnya. Jika diasumsikan ke dalam permainan catur, Hokage sendiri adalah perdana menteri, perwira terkuat yang harus melindungi sang raja yang akan mewariskan generasi selanjutnya. Shikamaru juga memiliki ikatan spesial dengan dua teman satu timnya. Formasi Inoshikacho adalah nama yang sering diberikan kepada trio anggota klan Yamanaka, Nara, dan Akemichi. Mereka bertiga sering menggunakan formasi ini saat dalam pertarungan. Inoshikacho memiliki sejarah yang sangat panjang. Kedekatan klan Yamanaka, Nara, dan Akemichi menyebabkan terbentuknya formasi hebat semacam ini. Dengan kecerdasan klan Nara, dibantu dengan keberanian klan Akemichi, dan diakhiri dengan teknik spesial dari klan Yamanaka. Nama ini diambil dari permainan kartu Hanafuda yang ada di Jepang. Inoshikacho merupakan nama kombinasi serangan yang efektif dan terbilang sangat kuat. Alasannya, karena teknik ini akan memperkuat kemampuan setiap individu dalam formasi ini dibanding sebelumnya. Setiap pengguna dalam formasi ini akan menggunakan kekuatan unik mereka masing-masing dengan lebih baik dibanding saat mereka menggunakannya sendiri-sendiri. Ketika menggunakan formasi ini, setiap individu di formasi ini akan memperkuat serangan mereka sekaligus melindungi satu sama lain. Jadi karena mereka melindungi satu sama lain dan bisa memanfaatkan teknik anggota lainnya, formasi Inoshikacho bisa menciptakan berbagai variasi serangan baru berdasarkan anggotanya. Sebagai contoh, klan Yamanaka saat menggunakan Shinten-Shin no Jutsu
akan kehilangan kesadarannya. Jika bertarung sendiri akan sangat berbahaya. Akan tetapi, Clan Nara atau Akimichi akan melindunginya, sehingga Clan Yamanaka bisa fokus untuk menyerang dan tidak perlu memikirkan kalau dirinya akan diserang. Setiap jutsu punya kelemahan, termasuk jutsu Clan Yamanaka, Nara, atau Akimichi yang punya fungsi berbeda. Dengan formasi Inoshikacho, maka setiap kelemahan dari jutsu masing-masing bisa tertutupi oleh teknik kombinasi ini, menciptakan teknik serangan dan pertahanan yang sangat kuat. Jadi kunci dari kuatnya kombinasi ini adalah bagaimana ketiga anggotanya saling mempercayai satu sama lain, sehingga formasi ini melahirkan serangan dan pertahanan yang sangat tangguh. Shikamaru juga memiliki jiwa sebagai seorang pemimpin. Walau saat dia kecil, tugas itu sangat merepotkannya. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa dengan tugas itu. Saat perang dunia shinobi keempat, pada saat itu, semua shinobi sudah merasa putus asa saat melihat pertarungan hebat antara Naruto, Sasuke, dan Edo Tensei para Kage melawan Obito dan pertarungan legendaris antara dua rival dewa shinobi, Madara dan Hashirama. Di saat yang lain sudah menyerah untuk bertarung, Shikamaru memotivasi mereka untuk terus bertarung sampai akhir. Penggambaran karakter Shikamaru bukan hanya tentang kepintaran dan kemalasan, namun juga tentang cara beradaptasi dalam segala situasi. Kemalasan adalah ibu dari semua kebiasaan buruk. Akan tetapi pada akhirnya ia adalah seorang ibu dan kita harus menghormatinya. Sedikit kata penutup yang saya kutip dari narasi Shikamaru. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau video yang kurang dalam penyampaiannya. Silakan beri masukan di kolom komentar agar kedepannya video yang saya buat dan saya sajikan untuk kalian bisa lebih baik lagi. See you and thank you.